Selamat pagi adik-adik semua. Shalom. Wah, kita sudah hampir 9 bulan tidak bertemu ya. Tetapi Lause doakan kalian semua sehat-sehat ya. Tetap semangat, tetap setia di dalam Tuhan ya. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dengan terlebih dahulu kita membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 15. Ayo adik-adik kumpul duduk dan bawa Alkitab. Kita buka Alkitabnya Yohanes 14 ayat 15. Kita baca sama-sama. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke, kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang baik, kami bersyukur pagi hari ini kami masih diberi kesempatan Tuhan, kami boleh beribadah di dalam kelas sekolah minggu ini. Kami berdoa Tuhan sebelum kami masuk lebih jauh, terlebih Engkau mau ampuni segala dosa kesalahan kami, sucikan kami Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Engkau yang berkuasa, Roh Kudus sendiri yang bekerja di tengah-tengah hati kami, supaya kami dengan konsentrasi penuh, kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami boleh bersama-sama memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan memulai dengan puji-pujian Ku Masuki Gerbangnya dengan hati penuh syukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, menyembahnya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, oh bersuka cita kirangkanmu. Dia kirangkanku, dia kirangkanku, oh bersuka cita kirangkanku. Dia kirangkanku, oh dia kirangkanku, oh bersuka cita kirangkanku. Memasuki gerbangnya, memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, bersuka kirangkanmu. Dia kirangkanku, oh dia kirangkanku, oh bersuka cita kirangkanmu. Dia kirangkanku, dia kirangkanku, oh bersuka cita kirangkanmu. Kita akan juga bersama-sama memujikan dalam Kristus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita
Walaupun sekarang adalah musim pandemi COVID-19, walaupun sekarang dalam keadaan sulit, tetapi kita di dalam Yesus, kita bersaudara, kita saling mendoakan, saling menguatkan ya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan satu pujian. Sedikit demi sedikit Tuhan rubah sifatku yang kurang baik. Firman Tuhan ya. Sebelumnya kita akan masuk doa terlebih dahulu. Tuhan yang baik, saat ini adalah waktu kami mendengar firman Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri memberi hikmat kepada Lause. Tuhan yang memakai Lause sehingga boleh menyampaikan firman Tuhan dengan jelas kepada setiap kami. Kami mohon sungguh Tuhan, Roh Kudus bekerja sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan dan melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selama bulan November ini kita mendengar cerita, yaitu firman Tuhan tentang kesabaran. Adik-adik, kesabaran itu memang kalau kita mengucapkan tuh gampang ya, sabar, sabar. Tapi untuk menjalani itu memang agak sulit ya. Tapi kesabaran ini adalah salah satu dari buah roh yang orang Kristen harus jalani. Karena ini juga merupakan teladan Tuhan Yesus ya. Kita orang Kristen belajar bersabar. Sabar itu paling sedikit ada 3 macam pengertian adik-adik. Sabar yang pertama, nak, sabar ya nak, artinya apa? Jangan gampang emosi, jangan gampang marah-marah. Itu artinya sabar ya. Sabar yang pertama. Sabar yang kedua, artinya sabar dalam penderitaan, sabar di dalam menghadapi kesulitan. Ingat cerita Ayub ya, kita sudah pernah mendengar cerita Ayub. Anaknya mati semua, hartanya habis semua. Dia sakit, tapi dalam keadaan seperti itu, dia tahu Tuhan ada bersama dia.
Sebab itu dia bisa sabar di dalam kesulitan, sabar di dalam penderitaan. Sabar yang ketiga adalah sabar di dalam penantian. Seorang suami istri yang sudah menikah bertahun-tahun, tidak mempunyai anak. Mereka berusaha, mereka berdoa, mereka sabar di dalam penantian. Abraham juga demikian. Dia sampai sudah tua, tidak dapat anak. Dia sabar di dalam penantian. Dia akhirnya mendapatkan anak. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sabar yang jangan gampang emosi, yang jangan gampang marah-marah. Di dalam Alkitab, ayo kita lihat Alkitab ya. Di dalam kitab Yakobus 1 ayat 20. Ayo kita baca Alkitabnya bersama-sama. Sudah? Yakobus pasal 1 ayat 20. Dikatakan gimana? Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nah, seulangi ya. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi pada waktu manusia itu marah-marah, pada waktu manusia itu emosinya tinggi, itu tidak mengerjakan kebenaran loh di hadapan Allah. Ayo, kalau kita marah-marah ya, waktu kita marah-marah, akhirnya apa yang kita keluarkan? Kita bicara omongannya kasar. Nah, itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Betul nggak? Waktu kita marah-marah, terkadang ini emosi tidak terkontrol. Kata-kata kasar, kata-kata binatang, mengolok orang. Sedemikian rupa yang membuat orang lain sakit hati. Tidak benar di hadapan Allah. Ya. Nah, kita buka lagi di dalam kitab Amsal 14 ayat 17. Amsal 14 ayat 17. Dikatakan apa? Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana itu bersabar. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang bijaksana itu bersabar. Nah, kasih contoh lagi adik-adik. Ada sepasang remaja yang lagi berpacaran ya. Wah, kalau remaja ini biasanya emosinya itu tinggi ya. Nah, remaja yang berpacaran itu suatu hari dia melihat teman wanitanya itu di seberang jalan lagi bicara sama orang laki lain. Kemudian yang lakinya dari seberang jalan melihat, loh, pacarku ini kok ngomong sama laki lain sambil tertawa-tawa ya, guyonan. Waduh, artinya dia tidak tahan ya, emosinya meluap-luap. Dia langsung nyebrang jalan, dia langsung menghampiri yang laki yang tadi bicara sama pacarnya itu. Dia apakan? Ditinju langsung adik-adik. Karena apa? Emosinya meluap-luap. Dia berlaku bodoh adik-adik. Dia tidak bijaksana. Kenapa? Harusnya dia kan tanya dulu ya. Kalau orang sabar tanya dulu. Siapa ini ya? Oh, pacarnya bilang ini saudaraku dari Jakarta, baru datang, sudah lama tidak ketemu. Makanya dia bisa tertawa-tawa, bisa guyonan. Nggak tanya dulu, tapi dengan emosi yang meluap-luap. Jadi Amsal 14 ayat 17 apa? Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana itu bersabar. Amsal 14 ayat 29 dikatakan apa ini di sini? Orang yang sabar besar pengertiannya. Ya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Sekali lagi, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah
membesarkan kebodohan. Lalu ada contoh lagi adik-adik. Ini kebetulan tetangga Lause ya. Kejadiannya bertahun-tahun yang lalu. Sudah beberapa tahun yang lalu. Bapak ini mau pulang ke Surabaya waktu itu, naik pesawat terbang ya. Bersama istrinya mau pulang ke Surabaya, naik pesawat terbang. Pada waktu dia menunggu di bandara, nggak taunya ada pemberitahuan yang mengatakan bahwa pesawat ini di-delay beberapa jam. Padahal dia di Surabaya itu, dia pulang, dia ada janjian untuk ketemu dengan orang. Makanya dia nggak sabar, jadi dia marah seketika itu ya. Dia bilang, ini gimana ini? Saya ada hal yang penting, tetapi sekarang di-delay. Semuanya kacau balau. Dia marah sekali. Adik-adik tahu, akhirnya dia punya darah tinggi. Dan seketika itu juga darah tingginya naik dan meninggal, adik-adik. Dia tidak bisa sabar, dia tidak bisa tahan emosi, ya. Jadi akhirnya sesuatu yang tidak baik terjadi. Jadi orang yang sabar itu sebetulnya besar pengertiannya, tidak cepat marah, ya. Cepat marah itu membesarkan kebodohannya. Kesimpulannya apa, adik? Firman Tuhan sendiri yang mengajar kita. Orang yang panjang sabar itu adalah orang yang bijaksana. Orang yang besar pengertiannya, berhikmat. Mau toh? Mau nggak adik-adik seperti itu? Orang yang panjang sabar adalah orang yang bijaksana. Orang yang besar pengertiannya, yang berhikmat. Firman Tuhan yang katakan ini. Dan firman Tuhan juga katakan apa? Sedang orang yang cepat marah, itu orang bodoh, adik-adik. Orang yang tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Tadi contoh sudah ada ya. Jadi pada waktu kita marah, tidak ada kebenaran Allah. Adik-adik yang mana ini? Adik-adik mau yang mana? Di antara kita ada yang suka marah? Ada yang gampang emosi? Firman Tuhan hari ini jelas bicara dengan kita, ya. Panjang sabar. Orang yang bijaksana, orang yang berhikmat, orang yang punya pengertian yang tinggi. Tetapi orang yang suka marah, orang yang suka emosi, firman Tuhan katakan itu bodoh. Itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kita mengerti ya, kita mungkin ada sifat yang kurang baik. Ada sifat yang suka marah. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Lagu yang kita nyanyikan juga mengingatkan kita. Kita minta Tuhan, ya, sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, Tuhan ubah kita. Sifat-sifat yang jelek kita, Tuhan ubah, termasuk sifat yang mudah marah, sifat yang mudah emosi. Tuhan kikis sedikit demi sedikit. Akhirnya kita boleh mendapatkan sifat-sifat yang lebih baik, sifat-sifat yang serupa dengan Tuhan. Kita mau diubahkan oleh Tuhan. Selain sifat yang diubahkan oleh Tuhan, kita juga mau hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan bukan kita ketakutan, ya. Hidup ketakutan di dalam Tuhan bukan, ya. Tetapi hidup takut akan Tuhan itu adalah hidup yang takut berbuat dosa. Hidup yang mau mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Hidup yang menghormati Tuhan. Itulah hidup takut akan Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan semuanya ini? Hidup yang dikikis, sifat yang dikikis oleh Tuhan, hidup yang takut akan Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan semuanya ini? Kita mau rajin
membaca firman Tuhan, rajin bersaat teduh, tetap berdoa, tetap dekat Tuhan. Itu kuncinya, adik-adik. Tidak ada kunci yang lainnya. Ya, biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh mengingatkan kita semua untuk kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Setelah mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Kita dengan tulus ikhlas kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, khususnya di Gereja GKT Citra Raya. Sambil kita nyanyikan dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita tutup di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, bahwa pada pagi hari ini kami semua boleh memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah Tuhan, persembahan ini disucikan oleh Tuhan untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan, khususnya di bidang sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Minggu depan kita tetap semangat, tetap setia, tetap dekat. Nah, Mama, kita pasti sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita juga memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, kita saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita jumpa lagi untuk pertemuan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.